Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak, ada majuan ya. Abang kali tes ini insya Allah benar ya. Puji doa. Ya nanti yang baru datang bisa langsung Masya Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini, atas izin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa berkumpul di masjid ini, di Masjid Asy-Syakirin. Insyaallah taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan nikmat panjang usia, dalam keadaan kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dalam keadaan masih diberikan nikmat keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah rabbil alamin, kita sangat begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa meluangkan dari waktu sibuk kita yang barangkali para ummahatnya ini mengerjakan rutinitas hari-hari, yang mungkin sedang mengasuh anak kecil, anaknya kemudian pula cuci piring dan lain sebagainya. Demikian pula mungkin ikhwannya, bapak-bapaknya yang mungkin ada rutinitas harian di hari Ahad ini, baik itu benar-benar rutinitas maupun menggodain kerjaan istri ya, mungkin masalah dengan istri atau yang lainnya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid demikian pula di majlis ini. Jadi mana insyaallah taala tidak lain tidak bukan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mencari keberkahan, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari banyaknya janji yang Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita tentang keutamaan seorang yang meluangkan waktunya untuk berilmu. Dan di antaranya adalah agar kita senantiasa memiliki rasa khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar itu tujuannya yang intinya bukan untuk paham. Kalau belajar intinya untuk paham, maka ini monopoli namanya. Ya, karena kita usianya beda-beda. Ada yang masih muda, alhamdulillah seperti saya. Ya, insyaallah. Ada yang masih anak kecil. Ada yang alhamdulillah sudah berusia atau yang lainnya. Nah, kalau belajar itu diniatkan untuk paham, lantas bagaimana kalau yang sudah berusia, sudah sepuh ya? Tapi bukan itu. Bukan itu tujuan utama kita bisa belajar. Tapi agar kita mendapatkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang senantiasa belajar. Nah, dengan inilah kita ingin merasakan, hati kita ini merasakan manisnya iman. Ingin agar senantiasa kita terpaut hati kita dengan Allah dan juga Rasulullah SAW. Ingin rasanya kita mendapatkan kusyuran, rahmat, keberkahan dan lain sebagainya.
mendapatkan khasyah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Asy-Syakirin. Insyaallah taala pada hari ini kita akan mengkaji masalah kajian tematik yang berkaitan dengan fikih keluarga barangkali ya, parenting, yang dimana insyaallah kita jelaskan di atas tema di rumahku ada surga atau ada surga di rumahku insyaallah taala. Dan setelah kita mengucapkan kana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tersurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini yang dimana insyaallah taala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Azza wa Jalla, bisa bersama-sama untuk mendulang faedah mutiara ilmu dan juga bisa mendulang keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ini sediakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, diberikan perlindungan dari segala macam penyakit, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat menjelang, dan akhirnya kita pun bisa bersama-sama kelak nanti di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus dari DKM Asy-Syakirin, Masjid Asy-Syakirin ini, kemudian saya hormati kepada orang tua saya, kemudian kepada teman-teman saya yang ikhwan dan juga akhwat fillah yang pada hari ini alhamdulillah bisa hadir di kajian kita pada hari ini, dan di mana insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan hal yang sangat begitu berharga, betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat silaturahim. Kita memiliki ansab, memiliki nasab-nasab, memiliki orang tua, memiliki anak-anak, yang memiliki pasangan hidup. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walaupun seumpamanya kita masih belum memiliki pasangan hidup ya, masih jomblo, insyaallah sih masih ada ya. Banyak. Bukan berarti tandanya nikmat kita kurang. Bukan. Karena apa? Karena kita masih memiliki orang tua. Atau tatkala orang tua kita sudah tiada ibu kita, bisa jadi bapak kita masih hidup. Atau ketika mereka berdua ini sudah tiada, ya bisa jadi kita memiliki kerabat-kerabat yang lainnya. Maka sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat begitu besar kepada kita, berupa nasab, berupa keluarga yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam ayat Al-Quran tentang rasa syukur kita kepada Allah diwujudkan dengan kita berbuat baik kepada kerabat kita. Allah firmankan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian melakukan kesyirikan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa bidil qurba, demikian pula kerabat-kerabat yang terdekat. Wal jaril junubi, dan kerabat-kerabat terjauh dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala firmankan akan hal tersebut. Mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tersedia di orang terdekat kita surga kita. Maka pada hari inilah kita katakan di rumahku ada surga. Bukan artinya rumah kita itu yang kecil itu surga, bukan ya. Tapi setidaknya ini adalah jalan ya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena seorang muslim, seorang mukmin wajib bagi mereka untuk senantiasa mencari jalan agar mendapatkan rahmat Allah dan mencari jalan agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mengejar, kewajiban kita untuk berupaya dengan segenap jiwa agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala Allah menyampaikan tentang kita ini berupaya masuk ke dalam surga, Allah firmankan dengan kalimat wasari'u, dan bergegaslah. Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, Allah firmankan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian
Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang rizki, Allah firmankan dalam surat yang banyak. Di antaranya Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang terakhir kan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila selesai mengerjakan salat, hendaklah kalian fantashiru, hendaklah kalian ini berjalan atau berpencar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruhnya kita untuk mencarinya, hanya sekedar mencari, wa taqumu min fadlillah. Tapi surga Allah Subhanahu wa taala Allah firmankan wasari'u, bergegaslah kalian. Dalam bahasa Arab, sara ini adalah kita lari dengan sekuat tenaga. Maka tandanya adalah setiap seorang muslim wajib bagi mereka untuk mencari asbab, mencari sebab-sebab agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini semuanya punya masa depan. Ya, semuanya punya masa depan semua. Yang dimana dalam masalah dunia, ketika orang membicarakan masa depan, yang dipikirkan hanyalah kesuksesan duniawi. Mereka investasi di sana di sini, mereka bangun sana di sini, mereka didik anak mereka menjadi orang yang titelnya tinggi. Mereka harapkan agar masa depannya itu cerah. Ya, anaknya itu bisa menjadi pengusaha sukses. Rizkinya itu atau duitnya ada di mana-mana. Ini masa depan atau bukan? Masa depan. Tapi apakah akan dirasakan? Belum tentu. Walaupun orang ini investasinya di mana-mana, ya uangnya sudah habis ditanam di mana-mana, insya Allah tinggal panen saja itu orang. Tapi apakah pasti orang ini akan mendapatkan? Enggak. Karena demi Allah, banyak orang yang semisal ini. Mereka tanam uangnya di sana, tanam uangnya di sini, belum sempat menikmati, dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil dirinya, nyawanya Allah cabut. Ternyata masa depan ini belum tentu dirasakan. Tapi ada masa depan yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Apakah itu? Akhirat. Akhirat pasti kita akan merasakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap manusia, setiap orang memikirkan masa depannya. Apa itu masa depannya? Ya, yaitu hari akhirat, karena semua orang akan datang pada hari akhirat tersebut. Walaupun sebagian manusia ada yang masuk ke dalam neraka Allah, naudzubillah, dan sebagian lainnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita inginkan. Maka masa depan ini harus kita cari. Masa depan yang akan datang kepada kita. Maka kalau kita masa depannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mencari dengan segenap jiwa kita. Dengan cara kita berkorban, datang ke pengajian pada saat itu. Memang manusiawi, kita duduk sila seperti ini, mintaannya berapa menit sih? Berapa kira-kira? Sejam alhamdulillah, 2 jam alhamdulillah. Coba aja di depan TV. Masya Allah, kuat banget ya. Masalah sholat malam itu atau sholat subuh itu mau alarmnya ada 5, tetap aja nggak bangun. Tapi kalau nonton bola, masya Allah, langsung bangun. Tandanya apa? Nah, di sini perlu kita perbaiki. Betapa surga ini Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan al-makarih atau hal-hal yang susah. Ya, sedangkan neraka diliputi dengan syahwat, dengan kemudahan, dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka wajib kita mencari surga ini, sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak jauh-jauh, walaupun banyak sekali sebab-sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pihak yang terdekat yang bisa membawa diri kita ke surga semuanya, yaitu di rumah kita sendiri. Apakah jalan surga yang pertama di rumah kita sendiri? Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Yang kedua orang tua kita. Maka wajib kita ini untuk berbuat baik kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Karena banyak orang memikirkan nasab itu hanya terjadi tatkala orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, mereka dilupakan.
Ya seharusnya bahkan jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tiada, walaupun orang tua kita zalim terhadap diri kita, tetap kewajiban harus kita tunaikan. Walaupun kita dikhianati. Bahkan banyak orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya saking sibuknya, dan malah menyiksa orang tuanya tatkala dia sudah meninggal dunia. Barulah dia ingin berbakti kepada orang tua. Ketika orang tuanya sudah meninggal, dia di luar pulau, dikabari, ayahmu sudah meninggal. Dia mengatakan, jangan dikuburin dulu, tunggu saya. Bayangkan itu orang tua yang belum pernah dia bertemu dengan orang tersebut tatkala hidup, tapi nyatanya malah menyulitkannya tatkala meninggal dunia. Sampai kamu jasadnya. Ini anak apa seperti ini? Maka seyogyanya kita, baik kita pada saat ini punya orang tua, alhamdulillah masih hidup mereka, maupun sudah meninggal dunia, wajib kita untuk berbakti kepada mereka. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Orang-orang nih, ya, tatkala orang sudah meninggal dunia, paling orang-orang yang lain, tangganya masyarakat yang ngedoain dia sehari aja, atau sepekan, sebulan, setahun, atau bahkan yang ngedoain sama sekali. Nah, siapakah yang harus mendoakan orang tua? Yaitu anaknya, kita enggak semua. Bahkan tidak hanya kita tatkala mendoakan orang tua kita ini, orang tua mendapatkan manfaat, tapi kita juga mendapatkan manfaat keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan. Dikatakan dari Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah adalah seorang faqih yang hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau rahimahullah ta'ala dikatakan oleh Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, dikatakan lamma matat ummu Iyas bin Muawiyah, ketika ibu Iyas bin Muawiyah meninggal dunia, maka dia pun menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya. Faqila lahu, dikatakan, kenapa kamu menangis seperti ini? Ma yubki, padahal seorang itu pasti mati. Engkau ini ya seorang ulama besar, tapi kau ditinggal mati menangis seperti ini. Maklumlah dengan orang yang lainnya. Iyas bin Muawiyah mengatakan, kana libaba limakruhani ilal jannah wa ughliqu ahaduhuma. Dahulu sebelum ibuku meninggal dunia, aku punya 2 pintu surga. Dan pada saat ini ibuku sudah meninggal dunia, salah satu pintu surga pun tertutup. Inilah yang menyebabkan diriku menangis seperti ini. Demikianlah Iyas bin Muawiyah, seorang ulama yang besar, yang khawatir, takut dirinya disulitkan masuk ke dalam surga. Padahal beliau adalah orang yang faqih, dikatakan orang yang zahid, zuhud. Insya Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya harum sampai saat ini disebutkan oleh para ulama tarikh. Tapi nyatanya takut dia, ya, surganya, pintu surga disempitkan. Kalau kita, masya Allah, maksiatnya banyak, masih suka nonton Instagram, TikTokan lagi maksudnya. Tapi kenapa rasa kita besok itu mati ke surga aja gitu kayaknya? Tenang banget kita, masya Allah. Maka di sini penting kiranya kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, apalagi bahkan tatkala mereka sudah meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga para ulama yang lainnya seperti Imam Muslim, ada 2 makhluk yang paling mulia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah malaikat yang mulia. Malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu Nabi SAW naik ke atas mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Ini hadis yang sahih seperti ini ya. Kalau kita melihat ada hadis yang semacam ini, tapi redaksinya minta maaf, nah ini hadisnya reparasi ya, inovasi ya, dan entah dari mana. Yang mengatakan siapa yang masuk bulan Ramadan belum minta maaf sama istrinya, itu tidak ada hadisnya ya. Bingung saya, siapa yang buat ya. Nah ini hadis yang sahih ya.
Nabi SAW naik ke atas mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Sahabat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, lima atas dari ya Rasulullah, engkau ngapain seperti itu ya Rasulullah? Berkata amin, amin, amin dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di antaranya adalah beliau mendengarkan doanya malaikat Jibril. Ragima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yadkhulahul jannah falam yudkhilahul jannah. Atau dalam hadis yang lain, ragima anfu rajulin adraka walidah falam yudkhilhul jannah. Sungguh celaka seorang laki-laki, celakalah seorang yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, apalagi ketika mereka sudah sepuh, sudah tua, tapi nyatanya tidak masuk ke dalam surga. Tidak hanya sekedar celaka dunia saja yang didoakan oleh malaikat Jibril, demikian pula celaka dalam akhiratnya. Ragima anfu, celaka, didoakan di kecelakaan dunia maupun di akhirat. Karena apa? Seharusnya orang tua kita ini menjadi pintu surga untuk kita. Dengan kita membantu mereka, berbuat baik kepada mereka, tidak pernah membentak mereka. Tapi nyatanya karena kita malas untuk menjadikan mereka pintu surga, kita pun malah dijadikan orang-orang yang rugi dunia maupun di akhirat. Barangkali ini mungkin jawabannya. Betapa sampai saat ini hidup kita susah. Betapa masalah silih berganti datang aja terus. Betapa utang gak lunas-lunas sampai sekarang. Kenapa? Bisa jadi kita kurang berbakti sama orang tua kita, karena malaikat Jibril berdoa seperti itu. Maka di sini wajib kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal, dengan cara mendoakannya. Baik mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah maupun orang-orang yang suka maksiat, tetap kita wajib untuk mendoakan mereka. Apalagi mereka melakukan maksiat kepada Allah, ajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, sudah bertahun-tahun kita ngaji, tapi bisakah kita untuk menarik orang tua kita yang bisa ngaji? Tugas kita. Karena banyak orang-orang yang dia alhamdulillah sudah diberikan hidayah taat kepada Allah sampai ke istri, sampai ke anak, masya Allah. Tapi orang tuanya sholat itu enggak. Kewajiban seorang anak. Karena taatnya istri itu kepada siapa? Suami. Suami kepada siapa? Orang tuanya. Nah, bagaimana dengan taatnya itu sedangkan dia tidak berupaya agar orang tuanya ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita. Karena mereka adalah pintu surga untuk kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang bertakwa kepada Allah, tentang menyembah Allah, tentang mentauhidkan Allah, digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua kalian ini berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat ini seharusnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada seluruh manusia. Manusia itu Allah tetapkan apa? Mereka senantiasa bertauhid dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini fitrahnya manusia. Allah menetapkan fitrahnya di atas manusia karena Allah firmankan, wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan atas kalian. Dalam masalah akidah ini namanya adalah qadha, ada dua ya, qadha syar'i sama qadha kauni ya. Kalau qadha syar'i atau ketupat qadha syar'i atau ketetapan yang syariat adalah hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Kalau qadha kauni atau qadha yang bersifat alamiah, Allah berikan kepada semuanya. Misalkan umur usia kita ini qadha kauni namanya. Laki-laki, perempuan qadha kauni semuanya. Ada gempa bumi qadha kauni namanya. Tapi qadha syariah adalah ketetapan Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Artinya apa? Tatkala seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
tatkala seorang ini berbuat baik kepada orang tuanya, tandanya Allah mencintai mereka. Sebaliknya, tatkala seorang muda durhaka sama orang tuanya, senantiasa membantah orang tuanya, tidak ingat sama orang tuanya, tandanya dia tidak menjadi orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak cinta sama kita, buat apa kita hidup? Maka hendaklah senantiasa kita berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Ada banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan orang tua ini Jadi mana kita diwajibkan untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman tentang berbuat baik kepada orang tua. Allah firmankan, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir." Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman, surat keberapa Luqman? 31 ayat yang 14. Allah firmankan, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kalian akan dikembalikan." Sehingga dalam surat Luqman ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan kita orang tua. Karena semua kita punya orang tua. Ada istilahnya dari batu? Gak ada ya. Semuanya kita punya orang tua. Bedanya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, itu saja. Semua kita punya orang tua. Maka Allah firmankan, "Anishkurli," hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Kemudian waliwalidayhi, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kalian, berterima kasih kepada orang tua kalian. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita semua. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan adanya orang tua? Dengan berbuat baik kepada mereka, berbakti. Lantas bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian pula berterima kasih kepada orang tua kita. Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hakim, beliau mengatakan, "Man shalla shalawat al-khams faqad syakara Allah." Barang siapa yang mendawamkan salat 5 waktu, maka dia sungguh telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa man da'a li walidayhi fi adbari shalawat faqad syakarahuma." Dan barang siapa mendoakan orang tua, maka dia sudah bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua tersebut. Jadi caranya kita bersyukur kepada orang tua, caranya gimana tadi? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalau tadi bersyukur kepada Allah dengan adanya orang tua, bagaimana caranya? Berbuat bakti dengan orang tua kita. Ini kewajiban. Ada berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur kita kepada orang tua kita ekspresikan dengan cara apa tadi? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar senantiasa mereka diberikan kebaikan dunia maupun di akhirat. Jujur ya, kalau kita mendoakan, lebih seringnya doain kita sembuh, lebih seringnya ngedoain dari kita dapat duit, ketimbang kita doain orang tua biar masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur juga, kita doa sama orang tua cuma lafaznya apa itu? Allahumma firli wal walidayya, dan seterusnya itu aja. Padahal orang tua juga butuh makan, orang tua butuh uang dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak pernah doa? Ya Allah, berikanlah orang tua saya rezeki, berikanlah kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang jarang kita pikirkan. Kita mikir doanya akhirat aja terus. Tapi kan mereka masih hidup, ya, butuh makan dan lain sebagainya. Maka di sini lagi-lagi wajib kita bersyukur kepada Allah dan juga wajib berterima kasih kepada orang tua kita dengan berbakti dan dengan cara kita pun senantiasa mendoakan mereka. Juga kita terus berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, berakhlak yang baik kepada mereka dan mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena tidaklah kata Nabi SAW seorang muslim itu memiliki iman yang sempurna kecuali Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai apa itu? Yakin? Tidak beriman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Gitu? Salah ya? Ini salah terjemahan yang salah. Karena susah. Ya, susah kita ya, diwajibin kita cintai orang semua, aduh bahaya juga, susah. Maksudnya apa? Kata Nabi, artinya adalah tidak beriman seorang di antara kalian sampai ia mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini dia artinya. Maksudnya apa? Tidaklah seorang dikatakan orang yang beriman dengan iman yang sempurna sampai dia bahagia dengan bahagia saudaranya, sedih dengan sedihnya sedih saudaranya. Tatkala ia merasakan bahagia, ia ingin saudaranya pun merasakan bahagia sebagaimana dia. Tatkala kita merasakan manisnya iman, bisa ibadah kepada Allah, bisa bersimpuh duduk di pengajian, bisa baca Al-Quran, kita ingin saudara kita pun demikian. Inilah dakwah, inilah cinta kaum mukminin. Ukhuwah namanya seperti ini. Apalagi kepada kedua orang tua kita, orang yang paling terdekat. Ya, orang yang paling terdekat, walaupun susah. Karena memang juga ya kita sudah mengetahui ya bahwasanya Nabi SAW pun gagal untuk mengajak pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, untuk masuk ke dalam ya, Islam. Nah demikian pula para nabi-nabi ya. Nabi Nuh ini tidak bisa mengajak siapa? Anaknya, istrinya juga. Nabi Nuh juga sama istrinya. Tapi apakah perjuangan mereka sia-sia? Enggak. Yang penting apa? Perjuangannya ini. Ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Jalla wa Ala, karena Allah lah yang memiliki semuanya. Maka di sini kita wajib ya untuk membantu mereka. Ya, kalau kita ingin menjadikan mereka adalah pintu surga kita, di antara caranya adalah kita berupaya untuk membantu mereka agar senantiasa beramal saleh. Ya bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Lau kuntu muktaban ahadan laktabtu ummi." Seandainya aku boleh untuk menggibah seorang, pasti aku akan gibah ibuku sendiri. Ini kata Imam Syafi'i. Fa innaha ahaqqun nas bihasanati. Karena ummiku, karena ibuku ini lebih berhak ketimbang manusia yang lain untuk menerima kebaikan-kebaikan. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi beliau berkorban agar ibunya mendapatkan hasanat, mendapatkan ya kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Ya maka di sini ya wajib kita untuk senantiasa mencoba untuk menjadikan orang tua kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mereka alhamdulillah rabbil alamin, kita doakan mereka biar istiqomah. Ya biar istiqomah. Karena orang-orang kalau nanti tatkala seorang ini beriman kepada Allah, diikuti sama anaknya, kemudian diikuti juga sama orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di surga baru. Masya Allah, di surga baru. Allah firmankan dalam surat Taha ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ada orang-orang yang beriman, keturunannya ikut beriman, kami akan kumpulkan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ya orang-orang yang tidak pernah berupaya dan ternyata orang-orang terkasihnya malah menjadi musuh-musuh Allah. Allah firmankan dalam surat yang ke-43 surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah firmankan, "Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang kita cinta, sahabat-sahabat kita yang berperang ibarat, atau orang tua kita, atau anak kita, atau istri kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang kalian cinta, yang paling terkasih di muka bumi ini akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Dasarnya ini. Jadi seluruh manusia nanti akan menjadi musuh tatkala seorang anak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan kepada mereka, kenapa kamu tidak taat sama orang tua kamu?
Kenapa kamu tidak menyuruh orang tuamu untuk sholat? Demikian pula orang tua akan ditanyakan, kenapa kamu, wahai bapak, tidak menyuruh anakmu untuk sholat? Anaknya mengatakan, wah ya Allah, ibuku, ya. Atau bapak ini mengatakan, ya Allah, bukan aku yang tidak menyuruhnya, tapi istriku yang tidak menyuruh anakku untuk sholat. Saling musuh-musuhan, melempar tanggung jawab satu sama lain. Ini asalnya manusia pasti seperti itu. Illa muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kelak nanti di hari kiamat semua orang jadi musuh-musuhan. Makanya ayatnya banyak. Allah firmankan dalam surah Abasa, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Larian mereka ini. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Punya perkara yang berat. Apa itu? Tanggung jawab. Akan Allah Subhanahu wa taala akan di hari kiamat. Maka hendaklah kita seorang muslim, seorang anak yang baik, terus kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bagi kita yang sudah meninggal dunia orang tuanya, kita bisa berbuat baik kepada mereka. Di antaranya adalah kita mendoakan mereka. Kalau punya uang, ya kita bersedekah atas sama mereka. Kemudian kita pun, ya ini satu rahim, kita menghubungi teman-teman dari ya bapak kita sudah meninggal bapaknya. Kita hubungi kerabat-kerabat mereka, kerabatnya. Jadi insya Allah ini adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah pintu atau sebab surga yang pertama di rumah kita, yaitu orang tua kita. Jadi ada surga di rumah kita, ada sebab, ada jalan kita masuk ke dalam surga, yaitu kedua orang tua kita. Yang kedua adalah pasangan hidup kita. Ya, pasangan hidup kita. Ini pun jalan kita masuk surga, bahkan jalan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perempuan dikatakan oleh Nabi SAW adalah ini tidak didapati oleh laki-laki. Ini khusus untuk perempuan. Ternyata perempuan itu sangat begitu mudah masuk ke dalam surga Allah. Neraka sih. Beda omongan ya. Surga apa neraka? Kalau neraka orang wali amat ya, laki-laki neraka gitu maksudnya. Begitu mudah masuk ke dalam surga itu aja. Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini enggak ada nih riwayat yang berkaitan dengan laki-laki nih. Artinya adalah keutamaan besar di perempuan. Apa itu? Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila ada wanita yang dia sholat 5 waktu, bisa gampang insyaallah sholat 5 waktu doang. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya Masya Allah, apalagi ini mudah. Wa hasarat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'alaha, dan mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka silahkan kalau seperti ini masuk ke dalam surga dari pintu yang dia inginkan. Masya Allah, perempuan ya luar biasa nih. Dan kita bukan kita ya, perempuan ini kalau secara keluar ya, perempuan insya Allah semuanya bisa di sini. Sholat 5 waktu. Yang kedua apa tadi? Puasa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat ya taat kepada suaminya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Saking mudahnya ternyata juga mudah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu? Nabi SAW mengatakan, karena ini yang kemudahan, karena saking mudahnya ini juga mudah masuk ke dalam neraka. Nabi SAW mengatakan, Ara'aitun nar. Aku pernah melihat neraka. Fa'idha akthar ahlihan nisa, ternyata penghuni terbanyaknya adalah perempuan. Semangat apa? Perempuannya kayak apa? Dia mau makan dia takut. Ternyata kebanyakan penghuninya siapa? Wah, langsung diam semua. Adalah wanita, kata Nabi SAW. Kenapa mereka ini masuk ke dalam neraka? Yakfurna, karena mereka ingkar, kufur.
Dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Nabilah, apakah mereka ini, wanita ini, mereka kufur ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakfurna al-ashir. Mereka ini ingkar kepada suaminya, kebaikan suami. Yakfurna al-ihsan, mengingkari kebaikan suami. Kadang-kadang seperti itu ya. Suami sudah kerja, sudah ngepel, sudah apa, baru rebahan. Itu lagi kerjanya rebahan dulu. Barusan pulang kerja, dulu barusan. Emang kita juga sadar banyak masalahnya kita di rumah tangga ya. Sadar kalau kita ngambil pakaian ditarik, sadar. Padahal sudah ngambil pakaian aja itu nggak habis-habis itu debatnya. Ada kita sadar. Tapi itu ya, kalau kita lagi capek ya, mau capek apa, habis kerja atau ngepel apa, hargailah gitu ya, walaupun sedikit. Ya, jangan ngomong rebahan mulu, ini laki. Masya Allah. Padahal banyak insya Allah berbahan laki-laki insya Allah ta'ala. Yang maka di sini saling melengkapi, saling melengkapi. Ya, maka di sinilah kita penting untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Demikian pula suami. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah ya wanita atau istri kalian dengan cara yang benar, ma'ruf. Harus benar-benar kita. Karena apa? Di antara kewajiban suami kepada istri ngasih apa? Nafkah. Ya. Kalau nggak ngasih nafkah, ya terancam juga kita. Ya. Demikian pula, ya laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Ya wakulu, ya mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang itu, ya setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Nah, juga sama. Akhirnya laki-laki juga banyak nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka di sini wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada pasangan hidup kita. Walaupun banyak kesalahannya. Dan kalau ada masalah, selesaikan masalah secepatnya. Ya kadang kita ada masalah sama suami, langsung aja WhatsApp, bikin status WhatsApp dia emang nggak peka. Padahal suami di sampingnya itu ya. Kenapa nggak langsung ngomong gitu, kamu nggak peka? Udah selesai masalah. Ngapain perlu ditulis WhatsApp sekarang? Gitu. Sehingga kan ketahuan semua belakang kita itu di hadapan orang-orang lain. Nah ini perlu kita perbaiki dengan rumah tangga kita. Karena niat kita ini memiliki pasangan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk cinta. Kalau cinta mah paling berapa tahun doang, lewatan dikit udah lupa sama cinta. Ya, tapi apa yang menjadikan diri kita ini bertahan? Karena kan ibadah yang paling panjang itu apa namanya? Pernikahan dari awal. Dipisahkan dengan maut atau dengan talak. Kalau sholat, ya 5 menit, 10 menit lah. Ya, apalagi kalau sudah dipanggil pada yang lain. Ya. Tapi kalau rumah tangga Masya Allah panjang, artinya apa? Butuh kesabaran, butuh keharmonisan dan lain sebagainya. Ya kalau ada masalah selesaikan dengan kepala dingin dan lain sebagainya. Jangan diumbar kepada yang lainnya, karena ini surga kita. Ya surga kita adalah suami kita dan istri kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang hak laki-laki, tentang hak laki-laki atau tentang hak suami yang harus ditunaikan kepada istrinya. Nabi SAW mengatakan laukana ya lahu kurha. Seandainya suami itu punya luka, ya luka di tubuhnya, lahasatha, kemudian istrinya menjilatnya. Oh jilat ya, dijilatin itu luka. Jangan dibayangkan. Bahaya. Falam adat haqqah. Dan itu istri walaupun sudah seperti itu ternyata belum menyelesaikan haknya. Masya Allah. Tandanya nggak cuma suami aja punya hak, demikian pula istri. Karena kita suami wajib memberikan nafkah kepada mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan pendidikan yang terbaik kepada mereka dan lain sebagainya. Kewajiban banyak ya suami itu. Maka di sini pentingnya kita untuk senantiasa berbuat baik kepada pasangan hidup kita dan kepada rumah tangga kita semua ini, kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka belajarlah kita dengan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Yang dimana beliau SAW ini luar biasa. Yang dimana Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-22.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi, masih apa? Sering diulang-ulang. Telah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, ternyata ini jawabannya. Kenapa tidak semua orang itu bisa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah? Ayat ini jawabannya. Nabi SAW diambil sebagai uswatun hasanah oleh orang-orang yang khusus saja. Inilah jawabannya kenapa kok ada orang-orang Muslim yang punya Nabi kita Muhammad tapi nggak sholat, atau yang lain, atau tidak menjadikan Nabi sebagai teladan. Kenapa? Karena hanya orang yang khusus yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Siapakah mereka? Allah kenalkan di sini, yaitu 5 karena yarjullaha wal yawmal akhir. Orang khusus ini adalah orang yang senantiasa mengharapkan Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ini modal kita ngaji seperti ini, zikir ini sampai berapa jam, Masya Allah. Ini modal kita bisa menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Karena tidak semua manusia bisa dan mau menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, kecuali orang-orang tertentu yang dijelaskan dalam ayat yang mulia ini. Maka yang mungkin saya akan berikan contoh bagaimana uswatun hasanah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Karena ini berkaitan dengan ada surga di rumahku ya. Jadi kita jadikan rumah kita itu indah. Ya, jadi kita tuh kangen aja terus pulang ke rumah. Kalau rumah itu isinya ngomel-ngomel ya, ngedumel, itu rumah tangga apa rumah duka itu sebenarnya. Perlu kita perbaiki di sini ya. Dari apa yang Nabi SAW jelaskan, demikian pula sikap beliau tatkala beliau menjalani bahtera rumah tangga. Karena Nabi SAW itu beliau luar biasa ya. Beliau luar biasa, bahkan sifat beliau, perkataan beliau dan lain sebagainya ini mengena orang-orang sekitarnya, mengenai istrinya, anaknya, dan juga yang lainnya. Inilah Rasulullah SAW. Yang dimana Nabi yang dikatakan kata Allah dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti atau akhlak yang luhur. Ini ternyata tidak hanya beliau, tapi sahabat Nabi, demikian pula orang-orang terdekatnya terkena dampak dari akhlak beliau yang indah. Di antara sifat yang beliau miliki, demikian pula istrinya adalah mengetahui karakteristik satu sama lain pasangan hidup ini, dan juga memberikan hak-hak. Ini adalah sifat beliau, salah satu juga para istrinya. Sebagaimana contoh bagaimana Khadijah, istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini berhasil menjadi istri yang salehah. Dan ini kita bisa ambil dari sirahnya, dari perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di antara karakteristik beliau adalah beliau tahu apa yang diinginkan suami. Contohnya apa? Banyak ya. Kita ambil satu kalau kita jelaskan satu persatu tidak akan cukup. Kita akan jelaskan di hadis riwayat Imam Bukhari tentang kisah turunnya wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad di gua apa? Gua Hira. Bertemu dengan malaikat Jibril yang berbentuk laki-laki asing. Kita sudah tahu kisahnya. Nabi disuruh mengatakan Iqra, bacalah. Nabi mengatakan aku tidak bisa baca. Ma'ana biqari, langsung dipeluk sampai tidak bisa nafas, sampai 3 kali Akhirnya turunkan surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Quran ini merupakan qaulan tsaqilan atau perkataan yang berat. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Makanya kadang-kadang kita baca Quran aja belum 5 menit udah begini. Banyak dosa kita. Nah, Nabi SAW itu bahkan pernah beliau ini diturunkan ayat itu sampai berpelukan banyak keringatnya. Apalagi tatkala ayat diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril berbentuk bunyi apa? Bunyi rajis. Beliau itu ketika di musim dingin langsung keringat basah semua karena mendengarkan hal tersebut sangat sulitnya. Maka tidak salahlah
Nabi SAW ketika pulang dari Gua Hiro, beliau apa yang terjadi? Menggigil ketakutan. Menggigil ketakutan. Ketika datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan Khadijah, istri beliau, radhiyallahu ta'ala. Dan Rasulullah lantas mengatakan, Zammiluni, 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 wahai Khadijah, selimutilah diriku, berikanlah selimut, ya selimutilah diriku. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari ini ternyata Khadijah nggak kepo, nggak kepo. Bayangkan kalau kita sekarang, misalkan, insya Allah kita mah enggak ya, enggak salah lagi kita ada masalah di kantor. Pusing banget. Kita pulang dalam wajah yang carut marut ya. Datang ke rumah, assalamualaikum. Lagi kita nggak capek kan? Istri langsung jawab, waalaikumsalam. Ada apa sih muka begitu? Begitu. Enggak apa-apa. Ada yang disembunyiin nih. Berantem lagi. Baru pulang kerja itu capek-capek. Ya kan seperti itu banyaknya. Nggak perhatikan Khadijah di sini. Ya apalagi kalau ada datang ya duit mana duit. Oh juga. Ini bukan kita bukan ya. Kisah orang yang dari mana gitu. Ya. Nah Khadijah terkadang melihat Nabi seperti itu nggak kepo, nggak nanya dari mana kamu ya, kok seperti itu atau kenapa kamu kau gini gitu, enggak. Nabi mentaati apa yang dikatakan oleh ya, suaminya. Akhirnya diselimutilah beliau. Kemudian apakah ketika diselimuti ditanya, kenapa wahai suami? Enggak. Karena apa? Karena karakteristik suami itu beda sama istri. Ya, suami insya Allah biasanya itu ketika ada masalah ingin menyelesaikan sendiri. Sebenarnya yang mau dimengerti itu laki-laki apa perempuan biasanya? Perempuan ya kan, pengen dimengerti ya kan. Jika kita nanya mau makan apa terserah juga kan itu. Nah tadinya seperti kalau laki-laki nggak cocok seperti itu ya, mau makan di mana terserah. Ya. Nah ini laki-laki sama perempuan beda. Ya beda mereka ini ya cara berpikirnya. Ketika ada masalah ya ingin menyelesaikan sendiri. Makanya ini adalah suami sebagai kepala rumah tangga harusnya lebih kuat, lebih kokoh ya ketimbang ya gunung yang seharusnya seperti itu. Nah Khadijah tahu demikian Nabi SAW laki-laki yang seperti ini. Beliau biarkan dulu, dia santai aja. Ya, beliau nggak kepo, ya sampai selesai. Kemudian ketika sudah enakan Nabi SAW, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, kepada siapa? Khadijah, ya, kata Khadijah mengatakan, Mali laqad hasibtu ala nafsi. Wahai Aisyah, aku takut dengan diriku sendiri. Wahai Khadijah, aku takut dengan diriku sendiri, kata Nabi SAW. Akhirnya beliau pun mengabarkan apa yang beliau dia lihat di Gua Hiro. Nah ini lagi-lagi tanya kita ambil pelajaran. Khadijah mengatakan, nggak ngomong seperti ini, ngimpi kali, masya Allah. Atau ngomong itu mah cuma ini aja. Enggak. Tapi beliau ketika mendengar hal tersebut langsung memuji suaminya, masya Allah. Dikatakan, absyir, bahagialah kalau seperti itu. Allah la yukhzika Allah abada. Demi Allah, karena Allah itu kan dari sebelum Islam itu orang Quraisy ngomongin Allah kan, manggil nama Allah. Tuhan ada Allah, Tuhan mereka Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah dengan membuat bantah dosa malam itu kan, jadi menggandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wahai suamiku, ya Muhammad, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah, demi Allah, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad adalah orang yang baik, jangan takut. Kamu ini orang yang senantiasa menguatkan tali silaturahmi. Kemudian ya senantiasa kau ini adalah orang yang jujur dalam berkata dan senantiasa membantu orang-orang yang kesulitan, senantiasa memberikan makan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Tuh dia, masya Allah. Ya kalau kita mungkin seperti itu ya, ada masalah apa gitu kan, itu mah, ya gitulah, sudah jadi ciut aja langsung gitu, yang ngadapin masalah. Maka di sini ya saya serukan kepada ya ummahat semua, ilmunya juga ya. Hendaklah senantiasa kita mengetahui karakteristik pasangan hidup kita. Karena rumah tangga ini adalah luar biasa panjangnya.
ya untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita ini betah dengan kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah kita hidupkan sunnah Nabi kita yang mulia di dalam rumah tangga kita. Karena Nabi SAW itu enggak hanya sekadar ngajarin kita sholat gimana. Bahkan Abu Dzar mengatakan tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa qad yakuluna ilman. Tidaklah Nabi SAW ini meninggalkan kita kecuali sudah menjelaskan semuanya. Bahkan burung yang terbang itu Nabi pun menjelaskan tentang ilmunya. Ini kata Abu Dzar. Maksudnya apa kok burung dijelasin ilmunya? Di antaranya banyak. Ya, di antaranya adalah Nabi pernah menganalogikan burung, ya, menganalogikan pekerjaan burung dengan apa? Ada itu? Tawa. Siapa yang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pernah dengar hadisnya? Dia akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung. Nah, itu dia. Nabi sudah jelasin itu semuanya. Itulah Nabi SAW. Demikian pula masalah kita rumah tangga. Ya, masalah semuanya Nabi itu telah menjelaskan kepada kita semua. Maka seyogyanya hidupkanlah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya kita pun bisa menjadi orang-orang yang insya Allah ya dalam keadaan ya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Dan juga Nabi SAW ini senantiasa berlaku baik kepada istrinya, ya kepada anak-anaknya. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi ini katakan ma'araba Rasulullah SAW imra'atan lahu qattun wa khadimah. Nabi ini gak pernah sama sekali memukul. Tidak pernah sama sekali memukul istrinya, demikian pula pembantunya. Ini Nabi SAW. Padahal mukul dalam rangka pendidikan boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Boleh, yang penting jangan pakai bambu aja. Itu jangan samurai ya. Karena apa? Di antara pendidikan dalam Islam ketika kamu bilang ada istri yang melakukan nusyuz atau ya istri atau suami atau istri yang melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Melakukan penyimpangan dalam ketaatan kepada suami. Sudah nggak bisa dirasakan lagi, sudah parah lah ya maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Maka wanita yang seperti itu berikanlah nasihat. Kalau enggak mempan, pisahkan tempat tidurnya. Kalau enggak mempan, pukul dia. Boleh atau enggak? Boleh insyaallah. Dengan catatan pukulnya tidak ada bekas, ya. Bahkan para ulama kita mengatakan pukulnya dengan menggunakan ya siwak, tahu siwak. Bukan smeter itu bukan ya. Bahaya smeter. Enggak, siwak itu pukul istri itu ya biar dia bisa kembali kepada Allah. Bahaya kalau smeternya. Nah inilah Rasulullah SAW. Ini Nabi kita. Bahkan beliau pun dikatakan walaupun tadi hukumnya boleh untuk memukul ya, tapi beliau tidak pernah memukul seorang kecuali tatkala beliau dalam keadaan apa? Jihad, baru ya jihad di Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya karakteristiknya beliau SAW. Betapa indah ya sirah beliau SAW yang kita bisa ambil pelajaran yang sangat begitu luar biasa. Juga memang ya rumah tangga ini terkadang ada permasalahannya pasti semua. Ya pasti. Ya jadi ya semuanya pasti ada masalah. Bahkan di rumah tangga Nabi SAW pun ada permasalahan dalam rumah tangga beliau. Di antaranya ada terkadang ada kecemburuan dengan istri yang lain. Misalkan istri ini dan istri yang lainnya itu cemburu. Ya sebagaimana contoh Nabi SAW ini pernah di rumah Aisyah. Kemudian datang seorang budak, seorang pembantunya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam, janda dari Ummu Salamah. Nah kemudian ternyata pembantunya dari Abu Salamah ini bawa makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu ada di rumah siapa? Aisyah. Aisyah langsung ketika melihat hal tersebut, ya beliau pun langsung memukul pada rabat biyadiha, memukul piringnya sampai terjatuh piring tersebut. Yang terjadi adalah piringnya pecah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kulu, silakan makan. Artinya adalah silakan kita makan. Bayangkan seorang Nabi ya seperti itu. Ya bedanya kita sama Nabi SAW. Kalau kita karena saking iritnya,
Ada makanan jatuh kita ngomong apa? Belum 5 menit gitu kan. Nabi SAW itu kala jatuh makanan beliau ambil lagi, tapi ngomongnya apa? Bismillah. Beda kita gitu. Nah demikian itu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang makanan, ya, tentang makanan dan lain sebagainya. Beliau sudah menjelaskannya. Betapa beliau ini memimpin kaum muslimin. Dan beliau adalah ya pemimpin dunia maupun di akhirat, panglimanya kaum mukminin. Beliau SAW. Tapi nyatanya beliau ini tadi tatkala makanan jatuh beliau makan. Ya kalau makanannya tempatnya bersih, ya kalau ini jangan. Sebagaimana Aisyah, bahkan Aisyah pun pernah ketika itu beliau dalam keadaan sholat dan dibawakan makanan ditaruh di dekatnya. Akhirnya ada kucing yang memakan ya makanan tersebut. Aisyah lantas setelah sholat ngapain? Apakah dibuang? Enggak, beliau makan bekas kucing tersebut. Tandanya ini ya adalah seorang ini hendaklah jangan melakukan tabdzir atau israf dalam makan. Dikit-dikit dibuang, dikit-dikit dibuang. Ya, padahal kayak belum enggak ya. Demikian pun Nabi SAW juga tidak pernah mencela makanan. Ini makanya jauh banget dengan kita ya. Nabi dikatakan ya. Nabi SAW, ma'abad Nabi SAW ta'aman qad. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit apapun. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari mencela makanan adalah ketika makanan yang ada di depan kita mengatakan lamih keasinan ya. Atau kurang garam, atau kurang matang, atau yang lain. Nah ini Nabi nggak pernah seperti itu. Kalau kita ya, ada makanan keasinan, kita makan, asin nih, tapi habis masya Allah. Bingung ya. Itulah Nabi SAW yang dimana beliau itu luar biasa, perfect sekali kata beliau SAW. Nah kemudian beliau SAW ketika melihat hal ini, beliau mengatakan kulu, ya mari kita makan makanan tersebut. Di hadits yang lain yang gorot ummukum, ibu kamu sedang cemburu. Ini kata beliau SAW. Jadi ya dalam kasus rumah tangga biasa seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengambil piring yang pecah tersebut diambil oleh beliau. Kemudian beliau pun simpan dan menggantinya dengan piring yang baru diberikan kepada ya pembantunya dari Ummu Salamah. Kenapa seperti itu? Biar airnya tidak ketahuan sama siapa-siapa. Bayangin Pak, kalau itu dikembalikan kepada Ummu Salamah akan macam-macam. Makanya kalau air di rumah tangga, jangan ada yang tahu kecuali kita aja yang di rumah tersebut. Ya, makanya tadi ya, kalau ada masalah sama suami, jangan dibikin WhatsApp. Kalau suami atau ada laki-laki gak pernah ngajak jalan-jalan padahal sama suaminya. Kenapa ngomong aja terus terang gitu. Nah inilah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menutup aib di rumah tangga. Kalau ada masalah, pasti ada masalah. Ya, kalau berantemnya kecilin suaranya dan lain sebagainya. Bahkan Nabi SAW itu ketika ya Aisyah marah dalam hal ini beliau diam. Ya karena sedang semburu di situ. Aisyah kata beliau itu banyak diamnya di sini. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadikan rumah tangga beliau rumah tangga yang sangat begitu indah, yang kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran yang sangat begitu luar biasa. Demikian pun Nabi SAW kita pun bisa mengetahui ya betapa beliau ini walaupun adalah pemimpin umat luar biasa beliau SAW, tapi nyatanya beliau ini ya, hari-harinya itu masih bisa disibukkan dengan dengan pekerjaan rumah tangga. Kalau sendalnya bolong, beliau jahit sendiri. Ya pakaiannya bolong, beliau jahit sendiri. Pernah seperti itu Pak? Nah ini perlu kita lagi-lagi perbaiki sikap diri kita ya. Kalau kita nggak bisa ya untuk bantu istri pekerjaan rumahnya, jangan ngacak-ngacakin. Tadi ya kita perlu kursus laki-laki ini untuk ngambil pakaian di lemari. Walaupun dibilangin ya sekali dua kali masih aja seperti itu ya. Diacak-acak, usahakan. Kalau habis mandi, anduknya jangan ditaruh kamar, jangan taruh gitu. Nah, ini buah kebaikan untuk istri. Sebenarnya kita tahu ya, tapi entah laki-laki itu ya gimana. Masih aja begitu. Nah, tapi dinikmati aja, nikmati. Ya. Bukan nikmati salahnya, bukan. Ya, nikmati jalannya, kita sabar, boleh kita balikan, istri pun sabar. Ya, maaf nih, ya, tolong maafkan kita nih ya, suami-suami seperti itu. Insya Allah kita ingin berupaya untuk menjadi orang-orang yang baik, insya Allah.
Nah inilah ya bagaimana Nabi SAW ini bersikap. Dan juga Nabi SAW dan diantara ya pintu atau sebab-sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang kita miliki. Ini merupakan aset yang paling terbesar adalah anak-anak kita. Karena akan ada 3 hal yang tidak akan terputus insyaallah Taala ketika seorang sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Yang besar dan urutan. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, atau anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Nah, kenapa disebut di sini anak? Karena anaklah yang diharapkan untuk mendoakan orang tuanya terus-terusan. Karena kalau ya orang lain ya paling cuma sehari 2 hari dia mendoainnya, tapi anak yang ini adalah investasi terbesar kita. Maka pastikan kalau kita di sini masih punya anak kecil, masih usia balita atau masih di samping atau yang lainnya, pastikan yang pertama ya, orang yang pertama kali mengajar Al-Fatihah adalah kita. Orang yang pertama kali mengenalkan Allah adalah kita. Orang yang pertama kali mengajarkan ABCD adalah kita. Kalau orang yang pertama kali yang kasih tahu dia adalah guru-gurunya, keenakan gurunya itu, ya pahalanya akan terus ngalir buat dia. Kita apa? Nah, di sini harus kita ajarkan tentang Allah, tentang Al-Fatihah, tentang baca abata atau ABC kepada mereka. Hingga tatkala mereka sudah besar, kemudian mereka menuntut ilmu dan membaca dan menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab atau huruf Latin, ini kita mendapat pahala dari itu semua. Aset yang paling berharga sekali. Maka ya tolong ya, kita ini semua untuk menjaga anak kita. Karena sukses di dunia enggaklah jadi apa-apa. Ya sukses dunia itu enggak jadi apa-apa. Tapi sukses yang di akhirat inilah yang kita inginkan. Ya betapa banyak orang yang tingkatnya tinggi, doktor, ya, sarjana atau magis dan lain sebagainya, tapi nyatanya lupa dengan orang tuanya. Banyak orang-orang yang dia hartanya banyak sekali, tapi nyatanya lupa dengan orang tua. Anak seperti ini mana? Maka kita katakan, ya, wajib bagi kita untuk mendidik anak dengan cara yang benar. Ya, kita usahakan ada waktu dengan mereka. Hindari HP, handphone, ya, tatkala kita bersama dengan mereka. Walaupun hanya sehari nih, hari Minggu, misalnya atau hari Sabtu atau malam hari, ya, tatkala kita pulang kerja, stop handphone. Kita bersama dengan mereka, ngajarin dan lain sebagainya. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ya, kalau anak kita udah dewasa, bagaimana? Kita ajarkan mereka seperti ini. Nah, kalau nanti kamu punya anak, kalau ada punya cucu ya, kamu harus begini. Nah, biar kita ketularan nanti, ya pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dia. Atau kita pun sebagai nanti kakek ada kalau kita udah punya cucu, ya kita ajarkan anak cucu kita ini, ajarin baca dan lain sebagainya. Berikan waktu, walaupun berat. Karena banyak orang-orang yang tatkala mendidik anak orang gampang banget. Tatkala mendidik anak sendiri, masya Allah saja minta ampun. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang untuk ya kita semua, maka kita diharapkan untuk bersabar mengajarkan mereka karena ini investasi yang besar. Kita aja nggak kapok. Kalau kita ingin usaha nih di pabrik ada investasi kita ikut, bangkrut kita kapok, kita masih aja terus nyari kan. Nah, kenapa investasi akhirat kita malah lalai? Ada kesulitan sedikit, udahlah, tinggalin aja lah. Nah, ini adalah sebuah hal yang salah. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang komunikasi yang baik, tentang bagaimana dialog beliau dengan anak-anak kecil. Beliau itu luar biasa dengan anak kecil. Beliau itu ketika menyampaikan nasihat, mengucapkan salam, nggak cuma diucapkan kepada orang dewasa saja, anak kecil pun beliau ucapkan. Bahkan beliau pun sempat bercanda dengan anak kecil. Kita mengetahui ada seorang sahabat kecil ya, yang memelihara seekor burung. Dikatakan ya Abu Ufair, manfaat Nugair, wahai Abu Ufair, apa yang dilakukan oleh burung kamu yang namanya burung Nugair. Nabi loh ini, Nabi pemimpin kaum muslimin, lah kita RT juga ada. Tapi sulit sekali kita untuk dekat dengan anak-anak kecil. Ya, sedangkan generasi masa depan itu anak-anak kita. Kalau kita ya betul ya akan hilang. Nah, maka di sini harus ada yang mengetahui tentang hidayah Allah dari anak-anak kita. Biar dakwah ini terus berjalan. Ini kewajiban kita semua.
Dan Nabi SAW tatkala memberikan nasihat kepada anak-anak kecil. Demikian pula kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau memakai uslub yang sangat luar biasa, memakai cara yang luar biasa, yaitu memuji beliau Mu'adz bin Jabal. Pernah beliau ini menasihati Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, demikian pula ya Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, banyak sekali contoh-contohnya. Kita ambil salah satu ya. Ketika Nabi SAW ingin menasihati Mu'adz bin Jabal, beliau SAW lantas mengambil tangannya. Nah, coba kita nih yang rada-rada hiperaktif ya, lari ke sana kemari, ambil tangannya. Ya, ambil tangannya. Nggak perlu kita ya untuk ngatain mereka yang jelek-jelek gitu. Karena mereka akan terstigma yang jelek juga. Coba aja anak kita nih coret-coret di tembok. Woi, dasar ya dijelek-jelekin tuh ya. Kamu jangan begitu, kalau begitu kamu begini. Besok hari masih begitu aja dia. Berbeda kalau kita berikan motivasi. Ya, kamu ini orangnya udah besar. Coba saja praktekkan. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, Innal baja nasihr. Di antara sihir adalah omongan, pembicaraan. Pembicaraan ini bisa jadi sihir positif. Kalau omongannya positif, insyaallah. Dan dikatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, Nabi SAW tatkala ingin menasihati Mu'adz bin Jabal, beliau itu mengambil tangannya. Faqala ya Mu'adz, dia mengatakan, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sangat mencintai. Padahal Nabi tidak hanya cinta kepada Mu'adz bin Jabal saja, kepada siapapun Nabi cinta dengan sahabat-sahabatnya. Wallahi inni la uhibbuk, sampai dia kata, demi Allah ya aku sangat begitu mencintai. Pak, kalau ada orang yang kita gituin, Pak ya, Masya Allah, luar biasa. Yang penting jangan orang tadi aja ya, khawatir besar. Nah, ketika anak kecil dikatakan seperti itu, kita sudah menanamkan stigma positif di situ dalam dirinya. Makanya penting kita untuk menanamkan stigma yang positif kepada mereka agar bisa mereka itu menemukan pola pikirnya. Di antaranya, di antara parenting yang perlu kita inikan, itu misalkan kalau kita ini memutuskan anak kita diajak sholat berjamaah di masjid, pastikan yang pertama nasihatin anak kita, jangan bercanda. Yang kedua, kita ikut juga sholat. Ini kadang-kadang anaknya sholat itu kan, walaupun kadang-kadang bapaknya nonton TV, nah jangan. Yang ketiga, masukkan stigma positif. Di antaranya apa? Di antaranya pakai pakaian yang benar, pakai baju koko. Kan dia mikir baju koko ya. Ini walaupun ya tidak pasti berhasil, tapi ini setidaknya kita berusaha, berupaya. Kalau anak kecil dia pakai baju koko, dia tahu. Oh iya, saya mau sholat. Bayangin kan kalau dia pakai baju bola. Oh, masih pemain bola, udahlah dia aja dia. Ya seperti itu. Maka di sini perlu ada hal-hal yang harus kita berjuang dengan cara-cara masing-masing. Nah, ini makanya perlu kita terapkan di sini. Kalau anak kita hiperaktif atau yang lain ingin nasihatin dia, ya dijelasin kayak ini, anjal katanya. Misalkan ya, nah, ya Allah, Bapak itu sayang banget sama kamu. Bapak itu sayang banget sama kamu. Bapak itu sayang banget sama kamu. Kalau seperti itu anak itu berbunga-bunga ada. Nah, kita jelaskan, kamu kalau sekolah yang benar ya, atau yang lainnya. Maka insya Allah ini diantara bagian-bagian yang dimana yang kita ini ya, akan mendapatkan pintu surga biidznillah ta'ala dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita tularkan kalau nanti di dunia ini dan kita akan rasakan di akhirat insyaallah ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 21, yaitu tentang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Makanya Anas bin Malik itu pernah wajahnya itu ceria sekali, matanya berbinar-binar, hatinya berdebar-debar ya. Di mana beliau mengatakan, ma farihtu bisyai, aku belum pernah merasa sebahagia ini. Farhani min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa itu? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, inilah perkataan yang membuat Anas bin Malik itu senangnya luar biasa. Karena begitu beliau mencintai Rasulullah SAW, senang sekali. Dan beliau ingin agar bertemu dengan Rasulullah SAW, ya ini di surga kelak. Demikian pula kalau kita ingin orang-orang terkasih kita tercinta kita masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berupaya untuk menjadikan mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tatkala istri ya Nabi SAW itu mengatakan ya tatkala ada permasalahan selesaikan dengan cepat, ya jangan lama-lama, apalagi jika sudah ada korban anak jangan. Bahkan Nabi itu mengatakan tentang kriteria wanita atau istri yang saleh, yaitu apa? Tatkala suaminya marah, dia mengatakan hadihi yadaya fi yadik, ini tanganku ada di atas tanganmu. Masya Allah. Karena kalau istri sekarang ya isi ya nggak begitu ya. Ini adalah karakteristik kata Nabi ini penghuni surga. Ketika suaminya itu marah, tangannya dipegang. Ini tanganku di atas tanganmu. Demi Allah, aku tidak akan menutup mataku sampai kau ridho. Masya Allah. Pernah memakai seperti itu? Praktekkan. Sama dengan suami juga. Kalau istrinya uring-uringan, ya dikasih jajanan, belanjaan masih uring-uringan juga. Pegang tangan. Pegang tangan. Sungguh ya tadi, ya saya tidak akan bisa tidur dan tenang kecuali engkau meridhoi. Karena inilah ya, kenapa bisa lebay seperti ini ya? Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan ini adalah sebuah pengorbanan. Katakan, aduh malu nih, gengsi nih. Enggak. Untuk masuk ke dalam surga, untuk jauh dari surga, tidak ada gengsinya. Maka di sini kita menerapkan hal tersebut, insyaallah Taala. Nah, Allah Taala orang barangkali dengan disampaikan yang berkaitan dengan ada surga di rumahku. Walaupun sebenarnya cukup panjang yang kita jelaskan pada hari ini, tapi intinya adalah ya betapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan di mana Allah berikan kepada kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada sebagian yang sudah tidak bertemu lagi, tapi insya Allah Taala banyak pula orang-orang yang kita masih bertemu dengan mereka. Kalaupun keluarga kita sudah meninggal dunia, masih ada kerabat. Kalaupun sudah habis, masih ada teman-teman yang setia insya Allah Taala. Di mana ini bisa menjadikan sebagai asbab atau sebab-sebab masuk ke dalam surga Allah Taala. Allah Taala Allah ini akan disampaikan karena zuhur sekarang waktunya itu jam setengah 12 ya. Kita di waktu setengah ini atau menjelang zuhur ini kita buka dan juga silakan untuk ditanyakan untuk menulis kisah ini. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya bisa melalui kertas atau langsung bisa bertanya. Untuk akhwat juga sudah diberikan nih, bisa langsung bertanya. Iya, akhwat tidak ada yang bertanya? Di sini ada pertanyaan ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak usia 6 tahun yang aktif sesuai sunnah Nabi SAW? Nah, barakallahu fikum. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya kita bisa melakukan ya stigma positif bersama mereka dengan cara kita ini membimbing mereka dalam belajar. Karena tidak hanya bagusnya itu orang tua itu tidak hanya membimbing tatkala mereka masih kecil. Ketika sudah SMA pun kita bimbing, ya, karena ini aset berharga kita. Jangan sampai aset ini rusak. Hingga akhirnya ketika kita meninggal dunia nggak dapat apa-apa. Ini bahayanya. Ini sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Tatkala seorang ini punya kesempatan mendapatkan pahala yang terus mengalir, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi nyata di kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik. Maka sebagian kita terus berkorban. Nah, bagaimana caranya kita mendidik anak usia 6 tahun ya, yang aktif? Yang tadi kita katakan bahwasanya kita sampaikan stigma positif kepada dia. Ya, kemudian kita pun tadi sampaikan ya, kita pegang tangannya, kemudian kita masukkan stigma positif. Saya, Umi itu sayang sama kamu nak. Terus ya, kemudian kita suruh mereka dengan cara yang bagus, cara yang baik. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini perlu kita untuk praktekannya, nggak hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan jadikan waktu kita pun banyak untuk mereka. Ya, dengan Nabi SAW pun ya sempat bermain dengan Aisyah. Aisyah masih kecil pada saat itu. Demikian pula Nabi SAW itu juga ya salam kepada anak kecil bagaimana tadi kita sampaikan ya, dan lain sebagainya. Maka kita masukkan stigma positif kepada anak-anak kita ini. Dan juga ya hendaklah
kita ini tatkala mendidik mereka ini penuh dengan tarbiyah atau penuh dengan pendidikan sesuai dengan syariat. Maka salahlah kita kalau ada ya orang atau anak kita nih, ya anak kita dia nggak sabar, ya kemudian malah kemudian waktu umi ini, kemudian kita benar dia, ya sabar kamu itu, ya kalau ini minta itu sabar. Nah, ini yang diajarin apa? Uminya nyuruh sabar anaknya, tapi kamu apa? Boleh tak sabar kamu itu, kan? Apa ini maksudnya ya? Anak tidak dapat apa-apa di situ. Umi saya ternyata dia mikir, oh sabar itu maksudnya adalah membentak, gitu kan ini. Maka di sini harus ya benar-benar kita menggunakan stigma positif kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga jangan lupa mendoakan mereka. Karena di antara doa yang senantiasa diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwatul walid li waladihi, atau dakwahnya atau doanya orang tua kepada atau untuk anaknya. Ini jangan sampai kita lupakan. Ya jangan hanya sekedar ya Allah jadikan anak saya sukses. Enggak, semuanya. Ya Allah, semoga anak saya berbakti dan seterusnya, menjadi anak soleh-solehah dan lain sebagainya. Ya kita harus minta kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Maka yang di sini kalau memang ada yang beraktif, maka di sini kita bisa melakukan istighfar positif yang tadi kita jelaskan. Allah taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, apa hukumnya seorang kepala rumah tangga? Dia paham agama dan ada yang mungkin disebut ya tokoh masyarakat, tapi yang masih belum bisa menyuruh istri dan juga anaknya untuk berhijab dan tidak melarang istri dan anaknya untuk berpakaian yang sopan dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fiikum. Iya, jadi hidayah itu amat sangat begitu mahal, ya. Dan bagi kita orang-orang yang melihat hal tersebut, jangan kita ini menyepelekan mereka atau kita menjelek-jelekan orang tersebut yang masih belum berhasil untuk mendidik keluarganya, yang kita sebut ini masih belum berhasil, karena kita nggak tahu sebenarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini menukilkan, walaupun hadis yang ini adalah hadis yang dikatakan oleh Syalbani hadis yang palsu, ya, ada yang hadis yang lemah. Dikatakan dalam riwayat, man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yaf'alah. Barang siapa yang mengejek seorang muslim dengan dosa yang dia lakukan, maka orang ini tidak akan pernah mati kecuali melakukan dosa tersebut. Alhamdulillah. Maka tatkala kita melihat ya, seorang yang seperti itu, kita doakan. Masya Allah, ini sudah tokoh masyarakat, tapi ya masih belum bisa untuk mendidik atau yang lain. Kita hanya doakan dan kita ya bersyukur dengan hal tersebut, dan kita juga bisa motivasi orang ini. Jangan kita salahkan karena kita nggak tahu sebenarnya bagaimana. Karena kan sifat orang itu berbeda-beda. Karena mungkinnya seorang pendidikan ini nggak mesti dia tampakkan ke khalayak, ke muka umum. Dia sudah mencoba mendidik tapi nggak berhasil. Apa kita menyalahkan Nabi Nuh? Enggak. Ya. Atau menyalahkan nabi-nabi yang lainnya yang tidak berhasil mendidik istrinya? Juga kita enggak. Apakah mereka gagal? Jawabannya adalah enggak. Ya, Allah mengabadikan nama Nabi Nuh dalam Al-Quran surat Nuh. Demikian pula, ya sangat begitu banyak nama beliau disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jika ada seperti ini, kita lihat orang seperti ini, yang pertama adalah kita doakan dan jangan menjelek-jelekan dia, mencela dia, karena kita nggak tahu bagaimana hakikatnya dan khawatir itu menimpa dari kita. Dan kalau itu adalah dari kita sendiri, ya kita berupaya untuk senantiasa merubah. Karena terus terang kita kadang-kadang gengsinya gitu. Kita tahu agama, tapi kalau nasihat ini kita masih belum bisa. Kenapa kita nasihat masih belum bisa? Karena syaitan masih memoncok di diri kita ini, ya, di atas kita. Orang-orang itu nggak mau nasihatin mereka dengan alasan saya masih belum baik. Kalau nasihat syaratnya harus baik, nggak akan ada orang yang beri nasihat. Ya cuma malaikat doang yang kasih nasihat. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan di dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Laisa syartan, ya. Tidak termasuk syarat orang yang memberikan nasihat adalah an yakun kamil haq, untuk menjadi orang yang perfect, orang yang sempurna. Gak ada dosanya, gak ada kesalahan, baru dia bisa menyampaikannya. Tapi seluruh kita wajib untuk menyampaikan.
Kalau kita punya ilmu yang berkaitan dengan aurat, kita sampaikan kepada orang tua kita sampaikan kepada ya anak kita dan seterusnya, maka ini adalah kewajiban kita. Nah, kalau yang berhubungan dengan orang yang lain, demikian juga kita sampaikan. Ya, ini tolong ditutup auratnya dan lain sebagainya. Maka kita motivasi ya orang tersebut agar menasihati keluarga kita dan lain sebagainya. Dan insya Allah semoga ini menjadi jalan yang terang ya agar nasihat tersebut bisa diterima. Demikian ya, Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika orang tua menyuruh anaknya untuk membeli rokok? Bagaimana sikap kita? Curhat ini ya. Membeli rokok. Nah, barakallahu. Ya, baiknya jangan, Karena siapapun yang merokok, siapapun ditanya anaknya, Pak, boleh nggak saya merokok? Nggak bakal boleh sama orang tua. Maka baiknya jangan, dan juga berupaya untuk agar orang tua jangan merokok. Karena khawatir nanti akan kena semuanya. Ya, maka di sini berupaya ya, untuk menghindari hal tersebut. Ya, dan terus kita nasihati orang tua semoga bisa meninggalkannya, dan terus kita berdoakan mereka insyaallah taala. Dan bagi anak ini ya baiknya adalah tidak, dan dia nasihat dengan cara yang benar. Jangan membentak orang tua. Ya, walaupun orang tua kita salah, tetap kita harus menunaikan kewajiban kita, memberikan nasihat yang baik, kemudian bertutur kata yang baik, memasukkan ya, hal yang positif dalam mereka. Bahkan dalam Al-Quran tidak boleh kita mengatakan ya, aja nggak boleh. Apalagi perkataan yang malah menjadikan mereka sakit hati. Maka jangan sampai ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda pernah mendengar bahwasanya apakah benar hadits Nabi yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Di bawah kakinya berarti surga ya. Baik. Iya, yang beredar adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, atau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Allah Ta'ala ala hadits ini adalah hadits maudhu', hadits yang palsu. Ya, karena dalam sebuah riwayat yaitu ada seorang rawi yang dituduh sebagai muttaham bil kadzib atau pemalsu hadits. Maka para ulama kita menghukumi hadits tersebut sebagai hadits yang palsu. Jadi yang dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, atau surga ini di atas telapak kaki ibu, ini merupakan hadits yang palsu, tidak bisa kita ambil sandaran. Namun ada hadits yang hasan, dihasan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu hadits riwayat Imam An-Nasa'i dan beberapa ulama yang lainnya. Ketika ada seorang yang ikut berperang, kemudian Nabi SAW ini bertanya kepada dia, apakah kamu masih punya orang tua dan punya ibu? Ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ilzimha fa innal jannah tahta rijlaiha. Atau dikatakan, ya berbuat baktilah engkau kepada ibumu, karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kita katakan, ya yang tadi ditanyakan di sini adalah masih umum ya. Tapi kalau lafaznya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kita katakan hadits yang palsu. Tapi maknanya benar, karena ada hadits yang hasan yang bisa kita ambil pedoman dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana sikap kita jika mertua suka membicarakan hal yang tidak benar tentang kita dengan tetangga. Nah, barakallahu. Laki-lakinya mana yang ada nanya? Ini sepertinya bahasa-bahasanya perempuan ini. Kayaknya mungkin aja ya. Yang pertama, enjoy aja, biasa aja gitu ya, biasa aja. Karena apa? Karena terkadang kita ini punya hal yang unik dalam rumah tangga. Di antaranya adalah punya mertua atau orang tua yang aneh. Jadi banyak sekali. Misalkan contoh ya, orang tua kita nih, tatkala kita sudah meninggalkan mereka tinggal di rumah sendiri masing-masing, setiap bulan udah kita kasih, ya rezeki kita berikan dan lain sebagainya, masih aja di hadapan tetangga, anak saya baru hafal, nggak pernah ngasih uang. Ini banyak Pak, saya dengar curhatan kayak gini. Ya, kemudian demikian pula ya, ada mertua juga sama seperti ini, ikut campur dalam rumah tangga atau membicarakan
menantunya dan lain sebagainya. Maka terkadang kita memiliki teman yang unik, dan juga terkadang punya orang yang terdekat itu yang unik-unik tadi. Ini adalah merupakan yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena tidaklah ada anak, tidaklah ada harta, ya, kecuali itu kata Allah apa? Fitnah, sebagai ujian untuk kita. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Bahkan tidak hanya itu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita bi khairin wa syarrin fitnah, dengan kebaikan atau keburukan. Sesuai apa ya, itu adalah sebagai ujian. Bahkan tidak hanya itu, Allah firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dunia ini ternyata fitnah, ujian, yaitu Allah menciptakan hidup sama mati sebagai ujian untuk kita. Jadi fine-fine aja. Jadi kalau ada mertua yang seperti ini, kalau kita ngomong di hadapan dia, Bu, jangan ngomong itu, nggak bakal jujur. Ngomong apa? Enggak, ya. Maka di sini ya sudah, ini sebagai apa, amal buat kita, karena kita bicarakan yang tidak benar gitu. Sama dengan orang tua kita, kadang juga seperti itu. Ingat ya, la takunu liman khalaq. Jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ketika ada seorang suami selingkuh, apakah istri balas dendam dengan selingkuh juga? Ya jangan. Ini tandanya ada berkhianat di atas khianat orang lain. Jangan seperti itu. Demikian pula kalau ada orang yang menjelekin kita, ya sudah, ya ini adalah sebagai bahan pahala untuk kita, karena kita punya hal-hal yang unik tadi, mertua kita, bicara kita dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita banyak berdoa semoga bisa dihilangkan hal tersebut, ya. Dan juga kalau kita ini bisa untuk menjelaskan tentang sebenarnya kepada tangga, ya alhamdulillah ini bagus, ya. Setidaknya ya kita jangan terlalu ambil pusing di sini. Ya, ini masih ada bagusan. Karena masih banyak ujian yang lain. Apa itu? Di antaranya ini mertua. Ada apa ya mertua yang terlalu hobinya itu ngurusin rumah tangga anaknya. Bahkan uang dari anaknya itu yang harus diberikan suami harus disetor pada dia dulu. Dia yang ngatur. Ini ada yang terjadi seperti itu. Jadi seorang itu punya ujian yang masing-masing, ini semua ujian. Ada pun yang seperti ini ya kita enjoy saja, syukuri saja, terus kita bermanfaat. Ya kita walaupun dari orang tua ngomong kita nggak pernah kasih uang, terus kita berikan uang tersebut. Terus biarkan saja, kita nasihati dengan cara yang bijak, cara yang benar, insya Allah. Kemudian kita pun ya terus memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa mengubah sifatnya tadi yang tidak benar. Allah Ta'ala barakallahu fikum yang saya syukur. Ya, poin yang ketiga, anak-anak yang kita miliki. Barakallahu fikum. Bagaimana yang tidak dikaruniai anak? Ya, poin yang ketiga tadi adalah anak-anak bagian dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya memiliki anak maupun tidak punya anak ini merupakan kebaikan untuk kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit pun cacat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengatakan kepada kita melalui sabdanya itu kita nggak boleh mencela makhluk Allah. Kita nggak boleh mencela waktu. Kita nggak boleh mencela ayat berkokok, ya. Nggak boleh mencela apa lagi? Banyak. Angin, atau yang lainnya. Nabi mengatakan la tasubud dahr fa inna Allah huwad dahr. Jangan engkau mencela waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Kenapa kita nggak boleh mencela? Yang pertama ini adalah makhluk Allah. Yang kedua, setiap ciptaan Allah itu Allah firmankan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika seorang ini punya keturunan maupun tidak punya keturunan, ini semuanya baik. Makanya Nabi Zakaria berpuluh-puluh tahun minta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan, tapi enggak diberikan. Beliau mengatakan walam aqul bidu'a'i rabbi syaqiyya. Walaupun demikian aku terus berdoa puluhan tahun tadi, aku tidak pernah berputus asa. Ya karena apa? Semuanya baik insyaallah taala. Ya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian pula, ya tatkala kita melihat ada orang yang misalkan pada Allah ya dalam tanda kutip cacat misalkan.
difabel atau yang lain. Apakah dia ini sebenarnya cacat? Cacat menurut pandangan kita. Tapi sungguh ciptaan Allah itu sangat begitu ya baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kalau nanti manusia itu akan dibagi beberapa golongan. Enggak hanya ashabul yamin aja, atau golongan kanan, golongan kiri ya. Ada beberapa golongan. Di antaranya adalah dalam hadis tersebut ada namanya ahlul bala sama ahlul afiyah. Ahlul bala adalah orang yang diberikan ujian ketika di dunia, banyak ujiannya dia. Ya umpamanya cacat dalam hidupnya, atau tadi punya kekurangan yang dimana kekurangan ini tidak dirasakan oleh orang lain, seperti tadi misalnya punya keturunan atau yang lainnya. Nah, terkala itu Allah bagi, ada namanya ahlul afiyah, ada namanya ahlul bala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ahlul bala, orang-orang yang dapat ujian banyak di dunia ini, pahala yang terus mengalir banyak banget. Akhirnya apa? Ahlul afiyah atau para orang-orang yang hidup dunianya santai, ujiannya gak banyak, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah kembalikan mereka dunia walaupun hidup bil maqamid, dalam keadaan hidup tapi jasadnya tercincang-cincang. Cincang-cincang ya. Hancur jasadnya tapi hidup. Merasa sakit di dunia ini. Dan ternyata apa? Di akhirat akan diberikan pahala yang gak ada batasnya. Masya Allah. Maka ya tatkala seorang itu sabar dalam hal ini, baik itu punya keturunan maupun tidak, maka ini baik untuk dia. Jadi ingat, bukanlah termasuk aib seorang tidak punya keturunan. Ya, mau punya keturunan mau tidak, ini baik untuk kita semua insyaallah taala. Dan kita ya ini ya terus husnuzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barangkali kita husnuzon, barangkali misalkan usia kita yang sudah usia ini ya, misalkan masih belum punya keturunan, mungkin Allah ingin untuk meringankan ya hisab kita nanti di hari kiamat. Karena tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa saya hisab nanti di hari kiamat ini ada semuanya akan menjadi musuh. Semua jadi musuh. Nanti anak akan ditanya, anak, wahai anak, kenapa kamu tidak seperti ini? Dia akan mengatakan, bapak saya Allah nggak pernah ngajarin, atau ya itu saling dia lempar tanggung jawab. Nah inilah akhirnya barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin mengeringankan hisab kita kelak nanti di hari kiamat. Maka husnuzon atau bersangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ya, Allah mungkin memberikan kekurangan menurut pandangan kita, tapi sungguh Allah akan berikan ya kelebihan menurut pandangan-pandangan yang lainnya. Maka sungguh ya, saya punya juga hal ini yang dimana ini tidak bisa dirasakan. Entah bagaimana caranya. Oh ya. Jadi ada orang kepada Allah, dia nggak punya anak, kepada Allah, masya Allah. Tapi hidupnya alhamdulillah enjoy saja. Beda ya, alhamdulillah kita yang punya anak ya. Beda saya dengan dia. Saya sama dia. Dia ini sebelum pandemi setiap tahun haji itu orang. Dengan yang ONH plus itu kan, bayar ratusan juta itu setiap tahun haji. Dia pada Allah nggak punya anak. Tapi dimudahkan yang lain. Saya, alhamdulillah masuk gini-gini aja. Ternyata ada kelebihan-kelebihan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, dan sebelum haji juga saya ya. Maka di sini ya, insyaallah banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Maka bersabarlah dan teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana di sini tata cara mengadopsi anak secara sesuai dengan syariat. Allah. Ya, yaitu ya, adapun ya syaratnya adalah jangan putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa kepada Allah. Terus kita doa nih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syaratnya. Karena apa? Tidaklah ada musibah yang datang kepada kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang datang kepada kalian kecuali karena dosa kalian sendiri, dan Allah telah mengampuni dosa kalian yang banyak itu. Tandanya adalah setiap musibah yang datang kepada kita dan kita anggap ini sebagai musibah, kita ingin sesuatu, kita ingin anak, tapi kalau Allah belum datang-datang, maka mungkin banyak yang dosa yang kita lakukan. Maka benarlah apa yang dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri,
Demikian pula yang dikatakan oleh maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku mengatakan kepada mereka, banyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun. Kemudian ya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar kalian kepada Allah, maka Allah akan berikan rahmat yang banyak, hujan yang deras kepada kalian. Allah pun akan memberikan anak dan juga akan memberikan ladang atau uang yang banyak kepada kalian semua. Jadi ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Nuh ayat yang ke-12 ayat yang ke-11 kalau tidak salah sampai ayat yang ke-15 ya, tentang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan hal tersebut, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab syar'i insyaallah taala kita mendapatkan keturunan biidznillah taala. Kemudian bagaimana cara mengadopsi anak secara sesuai syariat? Ya bisa, yang pertama adalah kita dengan menggunakan bayi tabung. Kalau kita punya uangnya ya, bayi tabung dengan syarat yaitu spermanya adalah sperma dari suami. Insya Allah ini boleh ya, bayi tabung tersebut secara fikih. Kemudian kita bisa adopsi secara syariat, ya kita bisa ambil anak yang untuk kita, ya semisal anak laki-laki kita bisa untuk mengurus mereka. Cuma memang karena ini bukan anak senasab kita, maka bukan mahram ya, bukan mahram kita. Jadi misalkan kalau anaknya perempuan, maka tandanya adalah nanti kalau sudah besar, sang bapak ini tidak berhak untuk melihat auratnya. Demikian pula sebaliknya. Ini kita bisa mengadopsi anak secara syariat. Kemudian kalau kita punya kakak nih, misal perempuan ya, perempuan belum punya anak, dia punya kakaknya sedang menyusui. Nah, kemudian kita ingin angkat anak, ya ini bisa disusui oleh kakak kita ini atau adik kita ini yang masih menyusui. Insya Allah ini menjadi ibu sepersusuan dan ini kita pun nanti insya Allah menjadi mahram untuk dia, karena kita adalah bibi sepersusuan. Ya bibi sepersusuan. Jadi kakak atau adik kita ini yang perempuan, misalkan saya perempuan ya, misalkan punya adik atau kakak perempuan, kemudian anak ini disusui oleh perempuan ini. Jadi perempuan ini ibunya ini, ibu persusuan. Nah kita sebagai atau yang saya perempuannya sebagai bibinya. Jadi insya Allah kalau seperti ini menjadi mahram karena jalur sepersusuan. Nah, barakallahu. Ya masih ada waktu. Ada yang lagi? Tidak ada ya? Nah di sini ada yang lewat WhatsApp. Apakah dari sini atau tidak? Kalau bukan. Apa dalam? Apakah dari Ahmad ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada kita semua yang pada hari ini bisa hadir ke kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat dan terus kita berupaya untuk menciptakan surga di rumah kita dan menjadikan itu semua sebagai asbab agar kita masuk surga bersama insyaallah dan bertemu dengan Rasulullah kalau nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau kesalahan perkataan atau yang lain sebagainya. Kita akhiri, kita katakan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.